Nah, sejauh mana Partai Gema Bangsa memandang realitas kepemimpinan Prabowo Gibran, Kabinet Merah Putih? Nah, Gema Bangsa itu memposisikan untuk berada di mana nih? Visi besar Prabowo kita dukung, tapi kita akan mengkoreksi dan mengkritik dan akan menjadi oposisi dalam implementasi pelaksanaan program-program itu. Kalau memang program itu kita lihat itu penyelesaian, ya kita ikut menghantam. Jadi kita ini dalam visi besarnya kita akan mendukung Prabowo, tapi dalam konteks implementasinya kita bisa jadi oposisi. Halo kawan-kawan Gema Bangsa, jumpa lagi di obrolan Gema Kebangsaan. Hari ini kita kedatangan tamu, salah satu pengurus dari Partai Gema Bangsa dan juga selaku Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa. Kita sambut kawan Joko Kanigoro. Selamat datang kawan. Selamat datang. Selamat datang dan selamat bergabung di ruangan yang penuh nutrisi ilmu di obrolan Gema Kebangsaan bersama kawan Joko Kanigoro. Kedepan kita akan membahas terkait isu-isu yang sedang familiar, yang sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, baik itu dalam konteks pemilu, pemerintahan program Presiden Prabowo Subianto, ada MBG, Kopdes, dan isu-isu lain yang krusial yang perlu kita bahas di obrolan Gema Kebangsaan. Nah, maka yang pertama adalah yang ingin saya tanyakan ke kawan Joko Kanigoro. Jadi ini perpindahan nih. Dulu kawan Joko tuh selaku host dan sekarang saya host dan kawan Joko narasumbernya. Jadi ngeri-ngeri sedap ini kita jadi memoderatori spesialis suhu jadi host. Bukan, jadi ini kan apa namanya? Ini namanya diskusi. Jadi diskusi. Kan diskusi lintas generasi, ya kan? Meskipun secara wajah kita seumuran, tapi kan perbedaannya itu jauh gitu. Langsung kita mulai di chapter awal itu mengenai situasi politik lah, atau landscape pemilu ke depan. Nah, kemarin tuh beredar DPR itu rencana akan merevisi undang-undang pemilu untuk pemilu yang akan datang terkait parliamentary threshold. Terus MK memutuskan ada syarat ketentuan 30% untuk perempuan. Ada juga terkait pemisahan pemilu lokal dan nasional, dan isu-isu pemilu lain yang perlu kita bahas di sini. Nah, pertanyaannya adalah gimana kira-kira Partai Gema Bangsa menyikapi isu-isu pemilu yang hari ini sedang banyak didiskursuskan? Silahkan kawan Joko. Kalau ini kita bicara di pemilu ya. Pemilu. Nah, kalau bicara pemilu kan kapasitasku kan berarti wakil ketua umum. Wakil ketua umum. Sekaligus Bapilu. Bukan. Ya, wakil ketua Bapilu. Artinya saya mewakili Partai Gema Bangsa. Memang pemilu ini kan menjadi semacam satu upaya untuk kita ini kan memperbaiki kualitas demokrasi kan. Kalau kemudian narasinya ini untuk memperbaiki kualitas demokrasi, artinya kan berarti kualitas demokrasi kita sebelumnya kan tidak terlalu bagus kan? Artinya kemudian ada pertanyaan, sehingga setiap pemilu, setiap kurun waktu itu ada evaluasi, baik yang kemudian diinisiasi oleh masyarakat sipil maupun oleh negara, oleh DPR. Nah, di sini pintu masuknya pertama memang pintu masuknya dari MK kan, karena masyarakat sipil kan kita untuk menguji untuk mengevaluasi sistem pemilu kan kita lewat MK. Uji materialnya kan lewat MK. Kemudian yang menentukan kebijakan, menentukan
undang-undang kepemiluan itu adalah masuknya di pembahasan ranahnya DPR yang nanti akan diserahkan ke pemerintah. Tapi kalau kita bicara soal pemilu, kita lihat sejarahnya. Apakah kemudian sebetulnya pemilu itu dilaksanakan itu kan karena ada tuntutan bahwa Indonesia ini menjadi negara republik, sistemnya presidensial, yang itu mengacu kepada demokrasi. Syarat demokrasi itu kan pertama ada pemilu, yang kedua ada partai politik, ya kan? Itu syarat demokrasi. Nah, ini semua sudah dijalankan. Meskipun kalau kita dari 45 sampai 65 kita melakukan pemilu itu sekali di tahun 55. Tetapi Indonesia itu mempunyai partai politik itu jauh sebelum kita merdeka, itu sudah ada partai politik. Nah, artinya cita-cita untuk membangun demokrasi itu sudah dibangun sebelum kemerdekaan. Ada munculnya Partai Komunis Indonesia, ada PNI, itu kan jauh sebelum pemilu 55, sebelum kemerdekaan. Nah, 55 kita pertama kali kita pemilu dan itu diikuti hampir berapa puluh bahkan ratus partai. Nah, tapi kemudian pemilu ini kan selesai. Artinya kemudian itu tidak berlanjut menjadi satu momen perubahan kepemimpinan baik di legislatif maupun di eksekutif. Kemudian barulah di 65 kan. Nah, setelah itu baru di zaman Soeharto dari semua partai itu, karena di tahun 55 kan multi partai, jadi banyak partai, baru kemudian Orde Baru menyederhanakan itu, memfusikan dari sekian ratus partai itu, sekian puluh partai itu menjadi 3 partai. Jadi dengan sistem fusi itu. Fusi, penyederhanaan. Penyederhanaan partai politik. Dengan alasan kalau pemilu 55 itu terlalu banyak partai, maka kemudian mengkonsolidasi politik itu lebih susah, karena banyak ini. Dan Soekarno menghentikan pemilu itu karena dianggap bahwa revolusi itu tidak butuh partai politik yang banyak-banyak begitu. Jadi partai politik adalah instrumen yang mendukung kekuasaan. Nah, terus di era Orde Baru penyederhanaan partai itu untuk melakukan efisiensi konsolidasi kan. Hanya efisiensi konsolidasi, karena semakin banyak partai maka konsolidasi politik itu akan menghambat pembangunan, karena kan Soeharto ini kan karena ideologinya, jargonnya itu kan pembangunan. Jadi kalau partai itu banyak maka stabilitas politik itu terganggu, maka guna itu disederhanakan sehingga bisa dikontrol. Nah, pada 99 itu dibuka ini multipartai lagi. Multipartai lagi karena memang reformasi itu salah satunya adalah mengkritik soal sistem demokrasi di Indonesia. Maka disitulah berapa puluh partai itu mendaftarkan pemilu dan mengikuti pemilu. Nah, baru di era SBY maka kemudian evaluasi terhadap hasil pemilu itu dilakukan, yaitu dengan adanya parliamentary threshold itu, yang darinya 2,5 terus sampai sekarang 4%. Jadi kalau kita lihat dari zaman Soekarno, Soeharto dan reformasi ini demokrasi ini kan hanya demokrasi yang bersifat prosedural. Artinya bagaimana membangun demokrasi itu berdasarkan logika kekuasaan, ya kan? Alasannya macam-macam. Jadi ya di samping itu untuk mengkonsolidasi pemerintahan agar itu ramping dan efisien, terus untuk bisa membangun stabilitas politik untuk arah pembangunan. Yang kedua ya selera-selera penguasa aja. Kalau zaman Soekarno ini karena memang waktu itu Soekarno, ya udah begitu pemilu selesai ya sudah nggak usah, karena ini memang ini partai politik kalau diteruskan ini mengganggu
mengganggu revolusi yang belum selesai ini. Begitu zaman Soeharto ya udah kita sederhanakan, kita fungsikan ya kan. Ada kayak konsorsium pemenang pemilunya satu Golkar yang itu menjadi leader dari proses demokrasi ini. Nah, ya selera kekuasaan karena menganggap bahwa kalau diantar ini anti demokrasi ya, enggak anti demokrasi kan ada pemilu. Nah, ini kita bicara soal pemilu. Sekarang ini yang melakukan itu, yang mengkonsolidasi itu bukan lagi penguasa, bukan lagi presiden, bukan lagi penguasa, tapi yang melakukan mengkonsolidasi politik itu adalah partai politik yang berada di dalam lingkaran koalisi kekuasaan. Alasannya sederhana, selalu agar semakin sedikit partai di parlemen akan memudahkan konsolidasi politik. Jadi kurang lebih kan kalau kita berkaca dalam potret pemilu dari reformasi hingga sampai era sekarang, dalam kurun waktu ketika menuju pemilu itu selalu ada dinamika perubahannya tersendiri. Dan itu tergantung sejauh mana pemerintah mampu menghegemoni sesuai dengan selera kekuasaannya. Gitu. Maka ini kan Partai Gema Bangsa itu salah satu calon kontestan lah, partai baru, dengan beragam pendapat partai-partai yang sedang berkuasa itu. Ada misalkan yang membunyikan parliamentary threshold itu 6%. Satu sisi ada juga yang berani mengatakan kenapa enggak 8%. Nah, jadi kita berkutat dalam persentase syarat menjadi wakil rakyat. Nah, Gema Bangsa tersendiri dalam mengukur peta kekuatan politik kira-kira sepakat dalam persentase apa, ataupun memang udah presiden threshold 0%. Begitupun parliamentary threshold 0%. Karena itu membunuh hak kewajiban rakyat sebagai wakil rakyat. Jadi rakyat tuh secara perlahan dibunuh demokrasinya, wakil rakyatnya, karena persentase itu. Nah, kira-kira Gema Bangsa memandang persentase parliamentary threshold tuh kayak gimana? Gini, Gema Bangsa ini kita mulai dulu, Bapak. Lahirnya Partai Gema Bangsa ini kan sebetulnya lahir dari kritik demokrasi. Jadi kita melihat sistem demokrasi yang berjalan ini, menurut saya kita itu sudah menuju pada satu titik bahwa praktek kekuasaan yang ada di Indonesia, baik itu era Soeharto dan era reformasi itu sudah bagi saya menyebutnya ini adalah praktek tiran. Artinya apa? Bahwa demokrasi ini ya kan itu diterjemahkan dalam logika kekuasaan semata. Bukan secara substansi gitu. Bahwa demokrasi itu kan hak rakyat untuk menentukan pemimpin gitu. Nah, soal kemudian kalau zaman Soeharto itu zaman Soekarno itu udahlah sekali pemilu setelah itu selesai. Zaman Soeharto disederhanakan, terus zaman reformasi ini kemudian akan disederhanakan lagi, ya kan? Walaupun ini pelakunya Soeharto Orde Baru, yang ini partai politik. Bahwa ini adalah menurut saya dalam perspektif demokrasi ini adalah perilaku tiran. Baik dilakukan oleh yang dulu itu dilakukan oleh kekuasaan atau presiden, kalau sekarang itu dilakukan oleh partai politik yang semua bicara soal logika kekuasaan. Partai Gema Bangsa lahir, kita ingin melakukan kritik itu. Kita kembalikan bahwa demokrasi ini adalah harus kita terjemahkan secara substansial, bahwa semua rakyat itu berhak menentukan pemimpinnya, berhak melakukan menerjemahkan pilihan politiknya, ya kan? Pilihan politiknya itu harus dihargai. Karena apa? Karena kita bicara one man one vote kan. Artinya gini, one man one vote itu antara petani dengan konglomerat itu satu suara, ya kan? Itu yang harus dihargai.
Tapi di Indonesia ini kan di negara yang menganut sistem demokrasi tiran ini kan enggak. Kalau pengusaha itu 1 suara, dia bisa menggondol 1 juta suara. Kalau rakyat miskin itu ya 1 suara itu, bahkan dia dikooptasi oleh kelompok yang lebih kuat. Nah, inilah yang kemudian harus kita evaluasi. Yang kedua, bahwa wakil rakyat itu, DPR itu adalah dia mewakili masyarakat, kepentingan masyarakat. Terus jangan kemudian ketika dia dipilih itu terus dia semau-maunya, dianggapnya ketika dia dipilih itu terus di parlemen itu dia menganggap apa yang dilakukan itu sudah mewakili rakyat gitu. Loh iya benar, dia itu wakil rakyat gitu. Tetapi kemudian jangan dia berpikir apa yang dilakukan itu sudah otomatis bahwa dia mewakili rakyat. Kenapa? Sekarang kan kita bicara gini, dia wakil rakyat, terus rakyat pemilu presiden, pemilu eksekutif dia memilih ininya kan pemimpinnya kan, mau itu bupati, presiden, gubernur, wali kota dan sebagainya. Artinya itu pilihan rakyat. Yang harusnya DPR itu mengontrol agar yang dipilih oleh rakyat itu dia bisa menjalankan amanat demokrasi itu kan. Tapi pada kenyataannya di Indonesia ini antara kekuasaan dan DPR itu melakukan konsolidasi politik. Untuk apa? Untuk melanggengkan kekuasaan itu. Maka di Indonesia tidak ada yang namanya tradisi oposisi. Nah kalau begitu artinya apa? Proses demokrasi ini kan kita hanya demokrasi yang sifatnya prosedural, nggak ada oposisi. Sekarang pemerintah ketika ada orang mengkritik malah balik mengata-ngatain pengkritiknya gitu. Lo yang merasakan hidupnya susah itu kan rakyat itu, ketika dia itu mengkritik ya itu sah-sah saja. Lah kalau di kekuasaan hidupnya sudah enak ya ngapain kemudian? Nah inilah yang kemudian Gema Bangsa harus mencoba mengevaluasi itu. Soal kemudian itu nanti akan ditentukan itu berapa persen batasan parliamentary threshold-nya. Mau itu 8%, mau itu 4%, mau itu 2%, atau mau itu 10%. Itu tidak bisa diterjemahkan dalam pembatasan hasil suara. Tetapi pembatasannya, pembagiannya atau pengelompokannya, batasannya itu adalah ketika di parlemen, yaitu di fraksi. Mau fraksi itu mau dijadikan 2 fraksi, boleh-boleh juga. Dipikir di Amerika yang 2 partai itu kemudian nggak ada partai-partai lain, ada. Tapi kan itu kan kemudian ke partai gabungan itu. Nah, artinya yang harus kita bahas itu sebetulnya bukan pembatasan partai politik, ya kan, yang akan masuk di parlemen, tetapi adalah pembatasan di parlemennya. Berapa jumlah pembatasan fraksinya, sehingga itu akan memudahkan konsolidasi juga. Kalau sekarang itu 8 partai, kan maksudnya logikanya gini, Dik. Logikanya gini. Ini kekuasaan itu, kalau sebanyak partai, ini melobinya satu-satu kan terlalu rumit itu. Jadi kalau pembahasan itu tadinya mau butuh 2 bulan, ya kan, itu butuh 1/2 tahun karena terlalu banyak. Nah, oke, kalau itu memang itu yang menjadi kendala, oke lah, kita ngerti. Tetapi ketika itu kemudian di dalam fraksi di DPR itu kemudian dibagi, misalnya mau 5 kelompok, pokoknya dari total suara kursi itu pembagiannya itu minimal 50%, misalnya 30% misalnya, 20%. Kalau 30% berarti hanya ada 3 fraksi. Kalau itu 10% ada berapa fraksi dan sebagainya. Di situ maka konsolidasi politik akan berjalan. Jadi kalau misalnya sistem pengambil keputusannya, perdebatannya sebelum perdebatan antar fraksi, maka diperdebatkan di dalam internal fraksi dulu. Yang memang itu kemudian ada banyak partai kan. Itu kalau dulu kita di pemilu 99 itu kan ada fraksi gabungan itu, kayak fraksi amanat, yang itu ada PKS dan PAN dan sebagainya. Fraksi gabungan. Fraksi gabungan kan gitu. Ya kalau dia sudah mencukupi misalnya di fraksi itu 10%, ya dia nggak perlu gabungan.
Nah, tapi kalau kemudian mau pembatasan 10%, 20%, 8% bagi saya nggak masalah bagi Gema Bangsa itu. Tetapi kita harus bicara soal substansi demokrasi. Kita kembalikan lagi, bukan di pembatasan partai politik. Kalau alasannya untuk memudahkan konsolidasi politik di parlemen, kan itu. Nah, kalau itu dipaksakan dipaksakan di pembatasan perolehan suara, itu perilaku tiran, nggak ada bedanya dengan Orde Baru. Kita ini mau lari dari demokrasi prosedural yang menindas, yang mengarah ke praktek tirani kan. Itu dikembangkan lagi. Tapi motifnya beda. Kalau dulu untuk mengkonsolidasi kekuasaan, sekarang itu adalah konsolidasi kartel politik. Para pemburu rente itu. Gitu. Jadi gitu loh. Iya kan? Jadi sekarang mengkonsolidasi. Nah, kalau memang sekarang ini kan tujuannya begitu. Sekarang kan kasihan Prabowo menurut saya. Prabowo itu punya visi besar, punya gagasan besar, ya kan? Tetapi kemudian instrumen politiknya, ya kan? Ekosistem politiknya itu para pemburu rente semua. Gitu. Jadi mau dibatasi 10%, 8% dan sebagainya, nggak akan menyelesaikan masalah soal problem demokrasi di Indonesia. Ya, berarti posisi Gema Bangsa tuh dalam menyikapi persoalan parliamentary threshold tuh nggak ada soal lah. Mau 8%, mau 10% sekalipun, ini partai siap bertarung. Siap bertarung. Tapi dengan catatan bahwa ada juga terobosan yang perlu diperbaiki dalam perbaikan aspek-aspek tertentu kan. Kayak tadi misalkan parlemen party lah, gitu. Parlemen party gabungan agar mengkonsolidasikan parlemen tuh ya bisa-bisa juga gitu. Tapi tadi bicara Prabowo lah, kita sebelum ke chapter itu saya ingin membahas terkait ini sangat menarik kita bahas Pak kawan Joko, terkait desentralisasi politik. Kenapa saya katakan menarik? Karena gini, saya selaku Gen Z nih ya, gini-gini kita masih Gen Z Pak. Oh iya, sama berarti. Jadi sekarang tuh Gen Z tuh selalu memperhatikan sejauh mana tipologi partai dan corak kepemimpinan partai Pak. Nah, kebanyakan partai yang lahir di Indonesia itu lahir atas dasar ketokohan. Ketokohan yang mendinasti sampai ujung maut pun. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat corak kepemimpinan di partai politik yang ada di Indonesia itu feodal. Misalkan ada salah satu partai, ketua umum itu mutlak, tidak bisa dikritik dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengurus itu harus tegak lurus dan tidak boleh mengkritik ketua umum. Nah, ini kan hadirnya Gema Bangsa tuh sebagai corak baru. Sini. Ini makanan rakyat ini. Ini makanan rakyat, kita makannya gorengan. Oh iya. Nah, sebagai corak baru dengan membawa gagasan desentralisasi politik. Nah, kira-kira untuk apakah Gema Bangsa itu sebagai jawaban atas dasar hiruk-pikuk politik yang absurd dan paradoks lah. Nah, sejauh mana Gema Bangsa mampu meyakinkan rakyat dengan konsep desentralisasi politik dan juga meyakinkan bahwa lahirnya Gema Bangsa sebagai partai baru tuh mempunyai corak dan tipologi yang berbeda dengan partai-partai yang hari ini sudah ada. Ya. Itu gimana kawan Joko? Gini. Ini sama dengan pemilu juga. Semua partai politik kita itu desentralistik. Ada pengurus pusat, ada pengurus wilayah, ada pengurus daerah sampai ranting. Desentralistik kan? Loh, kalau kita bicara desentralisasi, semua partai politik itu desentralistik. Kenapa? Karena ada pengurusan di setiap daerah. Wilayah. Ya kan? Tapi kan ini menjadi satu desentralisasi yang prosedural. Ya kan?
kalau dalam struktur pengurus menurut undang-undang kita ya kan, itu kita ini secara batang tubuh kepengurusan itu desentralistik. Tetapi di undang-undang kepengurusan itu juga bahwa semua keputusan itu ya kan harus diketahui dan disetujui oleh ketua umum. Ada paradok di situ. Ya kan? Bahwa kita kepengen desentralisasi. Kalau mengacu pada substansi demokrasi, partai politik ini desentralisasi, tetapi secara prosedural, tapi pada prakteknya tetap sentralistik. Nah, kenapa? Ini kan sama dengan pemilu kita. Jadi Indonesia ini semuanya itu adalah semua dalam menerjemahkan demokrasi itu formalitas prosedural. Di dalam prakteknya tetap bahwa itu untuk mengkonsolidasi kekuasaan itu begini loh. Untuk memperkuat kekuasaan gitu loh. Nah, kalau partai politik itu prakteknya, lanskapnya itu untuk memperkuat kekuasaan, maka ketika dia berkuasa, ya dia akan memperkuat kekuasaan. Nah, Gema Bangsa mencoba untuk bagaimana mengembalikan itu, bahwa demokrasi itu harus kembalikan pada demokrasi yang substansial. Ya kalau kemudian memang kita itu sistem kepengurusan itu sampai ke bawah, ya itulah yang namanya desentralisasi. Masing-masing mempunyai kekuatan, kekuatan maupun mempunyai kewenangan untuk menentukan masing-masing. Di pemerintahan kita juga ada desentralisasi. Tetapi bahwa desentralisasi itu ya kan, ketika itu dijalankan di dalam pemerintahan kita, maka kemudian itu menjadi prosedural juga. Kenapa? Karena apa? Karena semua pendapatan pajak itu larinya ke pusat APBN. Jadi sebetulnya kita ini kan, ya kalau dulu Prabowo mengatakan ini Indonesia itu Indonesia paradok gitu. Kita kaya, ya kan, negara kaya, rakyatnya miskin. Ya kan, sistem pemilunya demokratis gitu kan. Tetapi sistem pemilunya diatur. Partai politiknya, batang tubuh strukturnya desentralistik, tapi harus ditentukan oleh ketua umum. Ya kan? Ini semua prosedural. Nah, Partai Gema Bangsa kita akan melakukan pemurnian demokrasi. Artinya pemurnian demokrasi itu, ayo kita bicara demokrasi, kita bicara soal sistem demokrasi yang memang yang itu dilakukan secara benar. Artinya secara benar itu begini. Kalau sistem pemilunya itu memang kita menjelaskan bahwa semua orang berhak memilih dan orang berhak untuk mendirikan partai, maka aturlah itu dalam pemilu itu semua partai ikut pemilu. Kita nggak usah ada ambang batasnya. Yang penting kita ambang batasnya dalam, kan kita ambang batasnya itu kan sudah ditentukan. Yang ditentukan di mana? Jumlah kursi kan. Kan masing-masing dapil itu kan ditentukan jumlah kursi. Kan nggak mungkin semau-maunya ada 100 partai terus kita ngambil kursi sendiri-sendiri. Kan di situ adalah yang adanya namanya kompetisi kan. Nah, di situ saja sudah kita tentukan. Ya kalau memang itu mereka itu ketakutan bahwa untuk menyederhanakan jumlah kursi masing-masing partai, ya bertarunglah mereka ini agar partai-partai yang lain itu tidak mendapatkan kursi. Dengan apa? Ya dengan bagaimana dia menarik simpati publik kan. Cuma kan di Indonesia kan nggak ada. Jadi kenapa ada penyederhanaan itu bisa dikatakan bahwa partai politik di Indonesia nggak punya ideologi. Jadi hanya pembagian kursi aja gitu. Nah dalam sistem pemilunya, pemilihannya ya sama, nggak ada yang ditawarkan. Maka disitulah menjadi pintu masuknya yang namanya money politik. Nah kita sebelum ke sana kita bicara soal ini, soal lanskap dulu lah, lanskap politik Indonesia itu. Lanskap politik Indonesia itu kan pertama yang kamu katakan tadi, feodal kan. Kan bahwa kita lanskap politik kita itu feodal. Yang kedua konsumtif. Bayangin kita ini, lanskap politik kita itu feodal dan konsumtif. Artinya apa? Kalau kamu itu di sini nih, di sini ada orang yang kemudian membelikan kamu rokok, membelikan kamu makanan, kamu katakan itu baik, Dik. Padahal mungkin sejatinya dia itu maling gitu, tapi karena dia itu ngasih kamu, ya itu dia baik. Coba kalau orang ditanya, orang Indonesia itu, misalnya di situ ada orang,
Pak, misalnya Pak X itu baik loh. Loh kenapa kamu baik gitu? Ya karena beliin gitu. Beli, ya kan? Karena dia sering ngasih uang gitu. Jadi baik gitu. Tapi ketika ini Pak Kiai itu susah Pak. Isinya ceramah mulu, nggak keluar duit. Kan gitu kan? Iya kan, pelit itu. Nah, kenapa? Karena lanskap kita ini adalah lanskap konsumtif dan feodal. Jadi orang yang mempunyai duit, yang ngasih kamu duit itu, atau dia yang bicara soal sesuatu yang kita anggap bisa memenuhi kebutuhan kita, itu dianggap ketokoh gitu. Nah itulah kemudian melahirkan ketokohan itu yang memang didasari pada feodalitas itu. Nah karena negara kita konsumtif, ya sudah, berarti tokoh itu jelas dia itu punya uang, kelihatan bersih, ya kan, terus apa, dermawan. Nah rakyat kita ini ketika melihat sesuatu yang seperti itu, itu bagus. Silau, memang bukan, ini kultur gitu. Dan di Indonesia itu sama. Aku dapat cerita dari teman nih, ada teman dari Belanda ini. Jadi dia cerita, dia baca buku yang terbit di sana. Salah satunya adalah ketika orang-orang Belanda itu datang ke Indonesia, kan dia menanam kopi, menanam palawija, menanam cengkeh dan sebagainya kan. Terus diambil sama VOC kan dia jual kan. Terus ini bapaknya temanku ini, terus dia datang ke Indonesia. Ini kok rakyat Indonesia miskin semua katanya. Padahal dia beli ke sini itu. Beli, terus dia membayar, dan membayarnya sesuai dengan harga. Nah, terus dikatakan, loh ternyata sama sama orang Belanda di sini kan, loh udah kita serahkan ke adipati, ke bupati dan sebagainya. Ternyata dari bupati ini nggak turun itu. Artinya apa? Bahwa sebetulnya Indonesia ini memang negara yang memang kita ini secara kultur ini menganggap bahwa feodalitas itu diciptakan, ya kan? Dibangun untuk kepentingan kekuasaan dengan memiskinkan rakyat itu. Memang rakyat itu dimiskinkan dengan sistem politik kita ini. Ya kan? Jadi kalau kita ini mau bicara apa? Mau bicara soal sentralisme, ya pasti sentralistik lah. Sekarang partai politik kalau yang ditanyakan pertama, ada duitnya enggak? Tokohnya siapa? Ya kan? Jadi yang membedakan Partai Gema Bangsa dan partai-partai sebelumnya yang sudah hadir tuh, yang paling ikonik bisa rakyat terjemahkan dengan sederhana itu apa? Gini, ini tak kasih tahu bahwa peradaban politik itu pasti berkembang. Ya kan? Pasti berkembang. Sekarang ini kultur masyarakat yang globalistik ini kan akan membangun kultur baru kan. Anak-anak muda ini kan sudah membangun sudah menciptakan atau berada di dalam lingkungan yang mempunyai kultur yang baru. Yang itu sedikit atau sedikit banyak sudah mengikis feodalitas itu. Ya kan? Jadi sekarang itu nggak ada kemudian orang itu tiba-tiba, orang yang kelihatan punya baju bagus itu belum tentu punya uang tuh katanya. Itu cuman fisik aja, itu flexing aja gitu. Ya kan, anak muda kan selalu begitu kan. Gaya doang gitu. Nah sekarang terus gini, saya nanya nih beberapa anak muda ini kamu kok kemana-mana ketemu kita kaosan apa gitu Pak, emang kenapa sih gitu? Kalau kemeja kayak karyawan Bang katanya. Ya kan? Jadi kalau rapi kayak saya ini karyawan, ya memang bener karyawan gitu kan. Gitu kan. Nah, jadi kenapa? Ternyata mereka itu punya penghasilan yang di luar yang kita bayangkan. Nah, generasi ini di pemilu besok itu adalah hampir 70%. Artinya apa? Bahwa pemilu besok lanskap politiknya itu pasti berubah.
Ya kan? Pasti berubah. Artinya ketokohan, popularitas, terus flexing kekayaan itu sudah tidak lagi relevan. Salah satu contohnya begini. Sebelum ada Mas Bahlil Ganteng lagu MBG. Itu yang viral kan Demul kan, Deddy Mulyadi kan, viral gitu. Demo. Seolah-olah besok itu calon presidennya yang pasti kepilih Demul tuh, iya kan? Terus sekarang muncul lagi Mas Bahlil Ganteng nih, MBG, Demul hilang kan? Sekarang orang-orang bicara, ini udahlah, ini besok Bahlil lah yang akan memimpin itu. Kita bisa bertanyakan, sebetulnya popularitas mereka itu muncul ini, itu karena mereka yang membranding diri, atau karena kebutuhan rakyat, bahwa karena hidupnya sudah terlalu sumpek, butuh tokoh-tokoh yang lucu-lucu begitu. Kan? Gitu loh. Dan ketika itu sudah nggak relevan, ganti lagi terus. Artinya apa? Sekarang ini kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa kepemimpinan itu ditentukan oleh popularitas. Feodalitas sudah makin terkikis. Inilah yang menjadi ketakutan partai besar itu, partai yang di parlemen itu, ya kan? Mau berapa kalau kemudian parliamentary threshold itu kemudian itu tidak ditentukan oleh mereka, maka mereka akan hilang tergilas. Kita mengembalikan karena lanskapnya politik. Jadi kita harus melihatnya ke sana. Jadi memang sekarang pembatasan melalui parliamentary threshold itu adalah karena ketakutan mereka. Sekarang saya yakin lah, kalau surveinya itu benar-benar itu, partai politik itu pasti sekarang itu kalau kita lihat tingkat elektabilitasnya pasti turun. Kenapa? Karena kader-kader yang tua yang militan itu udah pada gitu menyingkir. Sekarang kader-kader baru yang melihat bahwa partai politik itu sebenarnya sudah nggak relevan di Indonesia itu. Artinya apa? Maksudnya nggak relevan itu, artinya partai politik itu dianggapnya ya itu hanya soal bagaimana prosedur politik. Kalau pemilu datang, dia datang ngasih duit saya pilih. Nggak ada pendidikan politik, nggak ada ideologinya. Nah, Gema Bangsa kita menawarkan, ya kan? Kita mengkritik itu, kita menjadi antitesa dari partai-partai itu, sehingga kita kan mau berapapun presentasinya kita nggak takut. Tetapi bahwa kita punya visi untuk kita mengembalikan demokrasi itu ke demokrasi yang substansial. Artinya kita akan memperjuangkan bahwa ya sudah kita bebasin aja. Ya kan, baru nanti kita atur di komposisi di parlemen. Mau mereka itu mau ditentukan berapa fraksi silahkan, atau mewakili berapa jumlah komisi silahkan aja, gitu. Tetapi bahwa demokrasi harus kita hargai. Artinya tidak ada suara yang terbuang, walaupun suara yang minimal satu orang pun jangan terbuang, gitu. Kan ini kan ketika kemudian ada pembatasan itu kan ada suara yang terbuang. Kemarin ada 17 juta. 17 juta itu berapa persen? Jadi emang corak masyarakat Indonesia itu dalam memilih pemimpin itu, Pak, lebih suka dengan populer dan juga populis. Jadi populer dan populis itu kadang itu gestur politik yang kadang menipu masyarakat Indonesia. Maka pentingnya memang literasi politik yang terus dimasifkan lah. Nah, itu chapter lain lah yang perlu kita bahas. Nah, ini kan posisi Partai Gema Bangsa lah. Dalam melihat fenomena politik itu kan, iklim demokrasi partai itu kan ada yang koalisi, ada yang oposisi. Nah, ini kan Partai Gema Bangsa itu partai baru. Nah, sejauh mana Partai Gema Bangsa memandang realitas kepemimpinan Prabowo Gibran, Kabinet Merah Putih. Nah, Gema Bangsa itu memposisikan untuk berada di mana nih? Melihat atau mendorong atau menjadi check and balance, atau memang melihat dengan cara lain kepemimpinan Prabowo Gibran, dengan catatan hari ini kita dalam kondisi ketidakpastian, misalkan dedolarisasi, krisis
iklim dan energi dan lain sebagainya, kita dipertontonkan masalah problematika kebangsaan. Nah, kira-kira nih Gema Bangsa melihat kepemimpinan Prabowo Gibran sampai pada detik sekarang tuh kayak gimana? Keberadaan pemerintahan Prabowo Gibran ini itu ada sebelum Partai Gema Bangsa lahir. Kan yang ditanyakan Gema Bangsa kan, bukan Joko kenapa seperti ini kan? Ya, oke. Jadi kita ini partai ini berdiri bulan Januari 2024. Artinya kita berdiri setelah Prabowo Gibran terpilih. Yes. Karena Prabowo Gibran sudah terpilih itu, kita tidak memiliki partai politik ya. Partai Gema Bangsa tidak memiliki satu beban politik terhadap hasil pemilu kemarin dalam partai. Kalau secara personal saya kira teman-teman punya beban politik karena ya kita masing-masing kemarin pasti dia ada yang jadi tim suksesnya Prabowo, ada yang menentukan pilihannya masing-masing. Nah, artinya karena Partai Gema Bangsa itu tidak ikut mengusung, maka kemudian kita ini harus menerima hasil pemilu itu bahwa Prabowo Gibran yang jadi presiden dan wakil presiden. Artinya apa? Artinya sikap kita ya kita akan melihat kalau memang program-program Prabowo ini memiliki kesamaan visi dengan Partai Gema Bangsa, ya kita dukung. Yang kita dukung pasti satu, pertama adalah bahwa Prabowo ini kan salah satu visi utamanya itu adalah soal kedaulatan kan. Nah, yang kedua soal kemandirian. Kalau saya baca, kalau nggak salah kita itu ada Prabowo itu mengusung ada dua itu, yang satu adalah kedaulatan pangan, yang kedua itu adalah kemandirian energi itu. Nah, Gema Bangsa punya satu visi yang namanya kemandirian. Artinya Prabowo ini secara visioner, secara visi kan sama dengan Gema Bangsa ini. Ya sudah, dalam proses itu kita dukung. Dalam soal konteks kedaulatan dan kemandirian kita harus memperjuangkan itu, karena satu-satunya problem kita itu kan kita nggak bermandiri, kita nggak berdaulat, baik soal pangan maupun soal energi, maupun kita tidak mandiri secara kebangsaan, secara komunitas maupun secara personal, ya kan? Maka tujuan Prabowo menjalankan itu kita dukung. Kita kepengen masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang mandiri. Bahwa masyarakat yang mandiri itu artinya begini, masyarakat kita ini hampir semua pendapatan ekonominya itu berasal dari APBN. Dan APBN itu 80% dari sektor pajak. Jadi kita ini kan kita hanya makan apa yang menjadi uang kita sendiri itu. Nah, semua bergantung pada yang namanya regulasi. Begitu regulasi yang berubah, maka semua akan berubah. Ya kan? Nah, kenapa? Karena kita tidak mandiri. Yang paling mandiri kan kita sektor perdagangan dan sektor produksi pangan kan. Itu kan harusnya begitu. Makanya ketika krisis apapun, maka yang namanya petani dia tetap akan bertahan. Hanya aja kalau dia kemarin menggunakan pupuk, sekarang pupuk kandang, ya tinggal kreativitas saja gitu. Nah, dari sisi itu kan Gema Bangsa kita akan mendukung. Meskipun kemudian visi besar Prabowo kita dukung, tapi kita akan mengkoreksi dan mengkritik dan akan menjadi oposisi dalam implementasi pelaksanaan program-program itu. Kalau memang program itu kita lihat itu penyelesaian, ya kita ikut menghantam. Saya kira Prabowo juga sama. Jadi kita ini dalam visi besarnya kita akan mendukung Prabowo, tapi dalam konteks implementasinya kita bisa jadi oposisi. Dalam pengawasan. Jadi begini, ya menjadi pengawasan misalnya gini. Soal misalnya koperasi program soal bagaimana membangun ekonomi desa. Ya programnya membangun ekonomi desa kita setuju gitu. Tetapi ketika implementasinya itu dalam bentuk KDMP, ya harus kita kritisi. Karena apa? Karena kita pengalaman kita dari dulu zaman Soeharto itu yang namanya koperasi yang top down itu nggak akan berhasil. Yang kemudian negara memberikan bantuan itu dari zamannya Soeharto sampai sekarang juga nggak berhasil. Dulu swasembada pangan itu dengan KUD itu hanya berjalan 2 tahun. Nah, cara-cara ini adalah cara-cara yang menurut saya ini adalah cara-cara yang lama gitu.
Ya benar bahwa ini adalah program-program yang populis, iya yang populis gitu. Tapi dengan cara-cara yang top down itu, walaupun itu untuk kemakmuran rakyat, ini kan pernah dilakukan oleh Mao Zedong kan itu. Tapi kemudian itu nggak berhasil, kemudian sama Deng Xiaoping kan kemudian diratifikasi menjadi sistem ekonomi yang bukan liberal, tetapi kemudian menitik beratkan pada kekuatan ekonomi rakyatnya. Sektor produksi dibangun semua. Nah, apa yang dilakukan oleh negara kita itu bukan di sektor produksinya, tetapi di sektor retailnya. Jadi kalau koperasi atau membangun kekuatan ekonomi desa, tetapi memposisikan desa itu atau orang-orang desa itu menjadi reseller, ya tetap kaum modal juga yang nanti yang merasa diuntungkan. Nah, itu yang harus kita kritik. Nah, artinya apa? Dalam soal visi Prabowo, soal kemandirian Garuda kita dukung. Tetapi ketika implementasinya itu salah, ya kita kritik. Kan inilah yang kemudian menjadi, kita akan memberikan contoh kepada publik bahwa kita dukung Prabowo nih 2 periode. Saya ditanya, loh Jok, itu kan partaimu itu dukung Prabowo, tapi kenapa ngeritik KDMP, ngeritik MB dan sebagainya? Loh, inilah kita akan membuktikan bahwa kita sedang akan mengembalikan demokrasi yang substantif itu. Jangan kemudian ketika kemudian kita itu membangun demokrasi terus kita mendukung, terus dukungan kita itu membabi babu itu loh, membabi buta ya kan, membabi. Jadi kayak babu aja kita itu, membabi babu gitu. Nggak bisa gitu. Artinya bahwa soal dukungan, tapi bahwa sikap kritis kita juga iya. Itulah yang namanya demokrasi. Gitu. Kenapa? Karena soal kritik ini kan memang kita kritik untuk meluruskan apabila ada yang salah menurut kami gitu. Kalau menurut kami dianggap salah, kita akan melakukan kritik. Dan kritik itu kalau dianggap salah oleh kekuasaan, ya balas kritik apa? Kasih kita argumentasi. Ya, kan gitu. Jadi saya kira gini, Pak. Jadi dalam rentetan waktu ke belakang sampai ke depan, saya perhatikan Kabinet Merah Putih itu seolah-olah gagap dalam menerjemahkan siapa nih sosok yang mampu menerjemahkan Prabowonomics. Sehingga saya kira banyak rotasi yang dilakukan Kabinet Merah Putih itu, dari reshuffle Kementerian A, Kementerian B, sampai KSP dan lain sebagainya. Nah, itu kan menandakan bahwa ada kegagapan dalam menjalankan suatu sistem untuk menerjemahkan visi besar Prabowo atau Prabowonomics. Jadi saya kira belum ada sosok yang mampu paham secara psikologis dan secara visi besar untuk mensuksesi visi besar Prabowo. Nah, kira-kira kawan Joko melihat itu seperti apa? Misalkan karena banyak reshuffle, banyak juga rotasi-rotasi, itu kan menandakan tidak efektifnya roda pemerintahan yang berjalan. Nah, kira-kira kawan Joko melihat itu seperti apa? Kalau kita bicara itu, kita coba kita lihat nih relasi kekuasaan yang terbangun nih. Menteri-menteri ini yang ada itu sebagian besar dari partai politik. Yes. Dan sebagian besar mereka itu sudah berkuasa menjabat itu dari zaman periode sebelumnya dan sebelumnya. Baik dia di karir militernya, karir apanya dan sebagainya. Mereka sudah terbangun pasca reformasi itu membangun satu kultur yang sama, yaitu logika kekuasaan itu pasti berpikir dengan logika proyek. Yang itu sudah terbangun. Ya kan? Dan semua partai itu melakukan itu. Sekarang yang berkuasa itu kan menteri dari PAN, dari Golkar, dari Demokrat, dari PAN, PKS dan sebagainya. Dan semua itu pernah punya pengalaman menjabat di era-era sebelumnya dengan sistem yang sama kan. Sama. Prabowo ini menjabat Menhan baru 5 tahun sekali. Selama ini Partai Gerindra itu sebagian besar tidak punya background penjabat. Disinilah yang kemudian terjadi adalah soal gap logika kekuasaan. Jadi begitu Prabowo ini menjadi presiden, melihat mungkin ya, walaupun ini tidak dikatakan oleh dia,
begitu melihat ekosistem yang dibangun, SDM dan resource pemegang kebijakan resource kementerian ini, menteri-menteri dari partai politik, ini kulturnya begini. Jadi ketika program Prabowo ini benar-benar sangat populer, sangat berpihak pada rakyat, tapi diterjemahkan di jajarannya sudah project. Salah satunya yang paling gini ya MBG ini, ya kan? Bayangkan MBG ini betapa bagusnya bahwa urusan domestik itu menjadi urusan negara. Ini kan karena Prabowo ingin menjalankan undang-undang bahwa mensejahterakan rakyat itu urusan negara, baik pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Itu dijalankan oleh Prabowo. Tetapi implementasinya dijalankan oleh manusia-manusia yang mempunyai background jabatan-jabatan yang dulu menjalankan sistemnya sama, yaitu berbasis proyek. Saya nggak mengkritik soal dapur, tetapi maksudnya begini, urusan gizi itu memang itu harus menjadi tanggung jawab negara. Tetapi kan apakah kemudian gizi penerapan urusan domestik itu harus diterjemahkan dalam bentuk dapur? Emang nggak ada cara lain? Urusan membangun ekonomi desa, apakah kemudian harus membangun yang namanya koperasi desa? Apa cara lain? Nggak ada. Kalau koperasi desa retail itu kita harus benturannya. Pertama kita benturannya sama Indomaret, Alfamaret yang dia punya jaringan. Yang kedua benturan sama warung Madura di itu. Iya kan, warung-warung kelontong. Madura Mart. Iya, itu. Artinya apa? Ini menjadi memang maksudnya bagus, tetapi dalam implementasinya menurut saya Prabowo ini tidak punya satu konsep strategis yang sebetulnya gini, sebetulnya Prabowo ini kan punya gagasan, diterjemahkan oleh orang-orang di lingkungannya kan. Nah sementara ekosistemnya pemerintahan itu para pemburu rente semua gitu. Yang keluar programnya bagus dari Prabowo, yang keluar adalah proyek gitu. Yang kemudian diciptakan untuk bancaan para pemburu rente ini. Iya, maka saya katakan Prabowo ini kan selaku presiden, pemimpin, itu kan punya visi besar, visi yang sangat mulia tadi kan, mulai dari MBG, Kopdes, terus KDMP dan lain sebagainya lah. Itu kan visi yang harus diterjemahkan oleh Kabinet Merah Putih secara sempurna. Karena kalau melihat komposisi politik, yang oposisi cuma satu partai parliamentary threshold tuh, yang ada di parlemen, katakanlah cuman warna merah gitu. Nah selebihnya kan itu PDIP juga nggak oposisi. Nggak oposisi ya? Nggak. Dia mendukung Prabowo, tapi juga mengkritik. Nah maksudnya secara kekuatan politik kan itu udah sempurna, karena ditopang dengan semua kekuatan elemen parpol. Nah tapi untuk bisa menerjemahkan visi yang mulia dari Presiden Prabowo, saya kira itu masih bias. Nah jangan-jangan itu tadi visinya bagus, nah di dalamnya itu kropos karena pemburu rente semua. Nah ya makanya saya lebih mengatakan, lebih tepatnya begini aja, agak keras juga sih. Menurut saya gini, bahwa sebenarnya program Prabowo ini dibajak para pemburu rente di pemerintahannya. Jadi udah dibajak aja. Pokoknya Prabowo nulis kenapa dibajak, terus yang lain begitu didirikan semua orang bicara bahwa ini program bagus dan sebagainya. Nah, di sini Prabowo tidak punya orang yang menurut saya yang mampu menerjemahkan pikiran-pikirannya itu. Jadi kayaknya Prabowo ini kayak one man show gitu. Jadi kadang saya itu ya kasihan juga, dia itu ya menjadi penerangan yang menentukan program, yang mengeksekusi, yang menegakkan hukum. Jadi semua itu dirangkap. Mungkin karena dia mungkin capek kan ngurusi ini semua kan, jadi semuanya dipakai. Tiap hari pidato ini kadang saya mikir, Pak ini sudah bukan kampanye gitu kan. Kan itu kan harusnya kan itu kan adalah dia mempunyai juru bicara yang bisa menerjemahkan pikiran-pikirannya. Saya kira bukan nggak ada, tetapi orang-orang yang di sampingnya itu tidak mampu menerjemahkan pikiran-pikiran Prabowo.
ada satu yang sekarang agak berkembang gitu. Bagaimana ketika narasi itu dikembangkan maka harus dikanter dengan narasi kan, atau narasi itu harus diterjemahkan karena logika rakyat dengan logika kekuasaan kan harus beda. Ada satu, tapi ya itu dia menarasikan bukan pakai narasi omongan gitu, tapi lebih pada narasi tindakan. Misalnya kayak Dudung KSP ini, bahwa Pak Prabowo punya program ini. Nah ternyata program ini kan menjadi bancaan para pemburu ente kan. Nah Dudung menerjemahkan itu kan menerangkan kan, tapi menerangkan dengan tindakan. Pokoknya urusan MBG kalau penyelenggaraan kita babat. Pokoknya kalau ada masalah kita babat. Pokoknya kalau ada masalah kita nyari solusinya. Nah solusinya itu diterjemahkan dalam tindakan. Oh tiba-tiba begitu Dudung ini menjadi ketua KSP, dia ngomong MBG selama sebulan, kepala wakil diganti masuk. Nah artinya itu kan menjadi indikator kan bahwa oh ternyata Prabowo ini memang benar-benar kepengen ini, tapi ketika itu nggak bisa dinarasikan yang itu diterima oleh logika rakyat, maka rakyat juga akan berpikir ini jangan-jangan ini hanya pengalihan isu, oh ini jangan-jangan karena ini dikorbankan. Jadi antara program pemerintah dengan rakyat itu menurut saya ada gap ya. Menurutku ada gap yang kemudian setiap logika, setiap narasi itu tidak sampai ke rakyat secara utuh. Nah, ini problem. Maka ya benar, saya bilang ini kan pemerintah itu nggak bisa menerjemahkan ke publik dengan baik apa yang menjadi nawacita Presiden Prabowo. Terbukti banyak pengamat yang mengatakan bahwa loh komunikasi publik pemerintahan Prabowo itu kurang baik ini. Bukan kurang baik, tidak mampu. Tidak mampu, bisa dikatakan tidak mampu. Ini orang-orangnya Prabowo ini tidak mampu. Bukan kurang baik, tidak mampu menerjemahkan pikiran Prabowo. Maka banyak yang menjadi catatan ataupun menjadi sorotan terkait komunikasi publik era pemerintahan Prabowo. Maka banyak rotasi-rotasi tersendiri tuh, kayak masuknya misalkan Hasan Nasbi, itu digantinya Kodari dengan Jenderal Dudung misalkan. Nah itu kan menandakan ada yang perlu direstrukturisasi ataupun ada yang perlu direkonstruksi lah, bicara komunikasi di lingkaran presiden. Karena ini penting, yang mampu menerjemahkan komunikasi publik itu orang yang bisa menerjemahkan pikiran presiden dengan program-program. Jadi kita ini kan terjebak pada satu nilai lokal, yaitu yang namanya gotong royong, guyup rukun, terus semua itu harus dikompromikan. Jadi politik kita ini adalah politik kompromi. Nah, maka kemudian dipimpin kabinetnya juga kabinet kompromi kan, agar tidak ada gejolak. Maka satu ini yang harus dievaluasi itu adalah bahwa indikatornya jangan stabilitas. Kita ini kan semua stabilitas. Di parlemen merampingkan partai dengan parliamentary stabilitas demi stabilitas. Pembungkaman kritik rakyat dianggap stabilitas. Ada narasi lain itu kemudian tiba-tiba diserang buzzer, kemudian dilawan untuk alasan stabilitas. Artinya apa? Kita ini selalu menarasikan bahwa indikator keberhasilan sebuah pemerintahan itu adalah stabilitas. Sehingga sekarang ini dalam menyusun kabinet ya kompromi itu, ya partai politik biar nggak melawan dan sebagainya diakomodir kan. Nah menurutku gini sekarang itu Prabowo ini hanya butuh satu narasi tunggal, sebuah narasi dia bahwa saya ingin mengubah wajah Indonesia itu menurut ideologi saya, menurut pandangan politik saya. Saya akan menempatkan pembantu-pembantu saya, menteri-menteri saya itu berdasarkan meritokrasi. Sudah kekuatan politik. Nah, partai politik silahkan. Kalau enggak kita buka. Makanya ketika kemudian demokrasi itu kembalikan secara substansial, maka Prabowo tidak akan tersandra oleh partai-partai politik itu. Ini kan semakin partai itu mengkonsolidir diri, semakin pendek, maka dia semakin tersandra kekuasaan itu. Justru kalau ini kita buka,
nanti kemudian pembagian pembatasannya itu di parlemen, justru itu tidak menyandra. Kenapa? Karena Prabowo bisa memainkan peranan itu dan masyarakat bisa melihat lebih jernih partai-partai itu. Kalau ini kan justru akan menyandra dia itu. Jadi sebenarnya yang kekuatan politik itu siapa? Ya tiran politik itu ya sekarang itu partai politik itu. Nah sekarang kalau misalnya udahlah partai politik tidak boleh yang berafiliasi partai politik tidak boleh menjadi menteri di kabinet. Kita akan meritokrasi. Mereka marah kan? Karena cuma 5 partai. Lah kalau kemudian kita banyak partai, terus di situ kita membagikan fraksi, nggak takut. Kenapa? Karena lu emang partai gede ini kemudian kita nggak bisa ngelawan, ya kita lawan. Kalau kita mendukung Prabowo, kita dukung Prabowo juga. Jadi nggak ada sandra. Yang penting begitu Pak Prabowo memang bicara benar, maka orang yang mempunyai ideologi sama, mempunyai visi yang sama akan membela Prabowo. Kalau ini kan enggak. Terakhir Pak, ini terkait isu yang sedang hangat, sangat hangat dan sangat menggegerkan. Salah satu program prioritas Presiden Prabowo, yaitu kasus terindikasi korupsi MBG. Kepala BGN, wakil kepala BGN itu terindikasi menyalahgunakan suatu jabatannya sebagai kepala BGN dan wakil BGN. Nah, sedangkan itu menjadi program prioritas Presiden dan logika rakyat berkata bahwa ini pasti orang kepercayaannya Prabowo karena ditunjuk di awal periode, nggak mungkin orang yang sembarangan sekelas Dadan, Sony dan lain sebagainya. Nah sedangkan dalam perjalanannya sekarang dia dikatakan sebagai koruptor gitu, terduga baru terduga. Nah kira-kira untuk MBG tersendiri, nah itu gimana Pak ke depan nanti? Kan makanya tadi itu MBG ini kan program yang sangat luar biasa, sangat mulia lah, sangat mulia. Saya bicara soal substansinya dulu aja lah, bahwa MBG ini kan urusan domestik ditanggung negara, kan intinya itu. Nah yang menjadi salah itu kemudian diterjemahkan dalam dapur makanan gratis kan. Sebenarnya dari istilahnya aja udah nggak setuju tuh. Makan bergizi gratis. Gratis dari mana? Orang itu diambil dari APBN, uangnya pajak rakyat. Jadi itu bukan gratis. Maksudnya ya itu memang hak kita kok gratis. Jadi kita ini makanya kita itu perspektif kita melihat satu negara itu kekuasaan itu menjadi sesuatu yang absolut. Lah itu duit kita, terus tiba-tiba dikembalikan ke rakyat gratis, nggak bisa. Nah artinya begini, kalau dulu kemudian diterjemahkan dalam BLT, zaman SBY kan, zaman Jokowi juga terakhir-terakhir itu yang 2019 juga BLT, bansos dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa urusan domestik yang di cover oleh urusan yang diambil alih oleh negara selalu diterjemahkan adalah bantuan. Kenapa sih kalau misalnya MBG ini kan ini kan soal gizi kan, bagaimana kita menyediakan gizi anak muda, terus kita itu mencegah stunting, ya kan, mencegah stunting kan dari ibu hamil, dari sampai anak menyusui dan sebagainya. Kenapa nggak diterjemahkan menjadi oke, kita bangun desa itu mandiri. Kan yang penting itu karena masyarakat desa itu makan ayam, makan telur, makan protein, itu tersedia beras. Kenapa kita tidak membangun masing-masing desa itu dengan kemampuannya sendiri? Ya kan? Artinya apa? Agar masyarakat desa itu bisa mengelola uang sendiri, bisa mandiri, dia bisa memproduksi padi sendiri, peternakan sendiri dan sebagainya. Sehingga kebutuhan gizi rakyat itu terpenuhi. Kan intinya itu. Nah negara tugasnya apa? Memproteksi. Yaitu memproteksi agar kaum modal atau para pemburu rente ini nggak mencampuri itu, mengkooptasi itu. Wah ini kemudian
program yang sangat mulia itu, ya kan, diberikan para pemburu rente. Itu kayak kita itu menitipkan ikan asin kepada kucing, ya kan? Pasti dilahap lah. Ya lahap, lebih lahap mereka gitu loh. Jadi begitu. Nah, inilah yang kemudian yang aku katakan tadi, Dik, bahwa logika kekuasaan kita itu sudah amburadul. Sudah cara berpikir para pemburu rente, bukan sebagai orang yang dipilih oleh rakyat untuk melindungi rakyat, bukan. Siap, kawan Joko. Gitu. Mungkin kawan-kawan Gema Bangsa di seluruh Indonesia, tibalah kita akhir untuk series podcast bersama kawan Joko di obrolan Gema Kebangsaan kali ini. Tadi kita sudah membahas mengenai isu-isu yang sangat krusial dan secara komprehensif dan dikupas tuntas oleh kawan Joko. Silahkan nanti saksikan di obrolan Gema Kebangsaan. Saya ucapkan terima kasih kawan Joko dalam waktu yang sangat luar biasa kali ini dengan pembahasan yang konstruktif. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya di obrolan Gema Kebangsaan. Salam take off. Terima kasih tempenya, ya kan.